Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz. Saya akan menjelaskan tentang letak demografis dari Pulau Kalimantan Utara. Letak geografis Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas sampai 75.467.070 km. Terletak pada posisi antara 114 derajat 35 22 sampai 118 derajat bujur timur, dan antara 1 derajat 21 26 sampai 4 derajat 24 55 lintang utara. Letak demografis Kalimantan Utara antara lain: jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara hasil sensus penduduk 2020 atau September 2020 berjumlah 700.814 jiwa. Terjadi penambahan sebesar 1.077 jiwa. Bila dibandingkan tahun 2010, total penduduk Provinsi Kalimantan Utara terkonsentrasi di Kota Tarakan, yaitu mencapai 242.786 jiwa. Flora dan fauna. Flora yang dari Kalimantan Utara. Anggrek hitam. Anggrek hitam adalah salah satu spesies anggrek yang dilindungi di Indonesia karena terancam kepunahannya di habitat aslinya. Dan ada juga fauna. Fauna dari Kalimantan Utara adalah pesut mahakam atau Orcaela brevirostires. Bisa jadi merupakan mamalia air paling langka di Indonesia. Rumah adat yang ada di Kalimantan Utara adalah Rumah Adat Baloi. Rumah adat Kalimantan Utara yang disebut dengan Rumah Adat Baloi adalah rumah panggung yang di kolong rumahnya sering menjadi tempat penyimpanan perahu. Perahu sering digunakan orang suku Tidung karena tinggal di daerah pesisir, serta kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Tarian Besak Baku. Tarian Besak Baku merupakan tarian yang berasal dari suku Dayak Lundaye. Tarian Besak Baku ini dilakukan oleh nenek moyang suku Dayak Lundaye untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Sang Pencipta dari hasil panennya. Makanan tradisional yang berasal dari Kalimantan Utara. Kepiting soka merupakan kuliner khas Tarakan atau Kalimantan Utara yang lezat dan nikmat. Selain memiliki alamnya yang indah, Provinsi Kalimantan Utara memiliki ragam kuliner yang sayang jika dilewatkan. Lagu tradisional yang berasal dari Kalimantan Utara. Kalimantan Utara atau Kaltara memiliki lagu daerah yang populer berjudul Bebilin. Lagu ini berisi petuah atau nasihat. Permainan tradisional yang berasal dari Kalimantan Utara. Permainan tradisional Kalimantan Utara adalah boy-boyan, merupakan salah satu permainan yang digemari anak-anak di Kalimantan Utara. Kadang menggunakan bola plastik, bola kasti, atau benda serupa bola. Misalnya kain atau plastik yang digulung dalam bentuk bola. Permainan ini dimainkan oleh 5-10 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya mengenai Pulau Kalimantan, tepatnya Provinsi Kalimantan Tengah. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis Provinsi Kalimantan Tengah sendiri diantaranya 0 derajat 45 menit lintang utara sampai dengan 3 derajat 30 menit lintang selatan, dan 111 derajat sampai dengan 116 derajat bujur timur, dengan luas wilayah mencapai 153.564 km persegi. Yang kedua dan ketiga yaitu demografi dan bahasa. Dalam aspek kepadatan penduduk, Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 344 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2022. Dan untuk bahasa, banyak sekali ragam bahasa dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Tetapi masyarakat Dayak sebagian besar menggunakan bahasa Dayak Ngaju, terutama di daerah aliran sungai, kecuali di Kabupaten Kota Waringin Barat. Selanjutnya, ada agama atau sistem kepercayaan pada masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagian besar didominasi oleh
pemeluk agama Islam dengan persentase mencapai 74,36%, disusul dengan pemeluk agama Kristen dengan persentase mencapai 16,64%. Dan tidak lupa data ini diambil langsung dari sumber Kementerian Agama pada tahun 2023. Selanjutnya ada mata pencarian dari masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama pada pertanian dengan komoditas utama yaitu karet, sawit, dan padi. Yang kedua ada pertambangan dengan komoditas utamanya seperti mineral, batubara, dan bauksit. Dan yang terakhir yaitu perdagangan dan jasa. Setelah itu ada flora dan fauna. Untuk flora sendiri, Kalimantan Tengah memiliki flora khas yaitu tenggaring atau kapulasan. Ia mirip dengan rambutan karena berasal dari marga yang sama. Pohonnya lebih pendek dari rambutan dengan daun dan cabang yang serupa, serta buah berbulu keras, tebal, dan berwarna kuning hingga merah tua. Untuk fauna sendiri, Kalimantan Tengah memiliki fauna khas yaitu burung kuau atau kedil Malaya, juga dikenal sebagai merak, kerdil atau kuau Melayu. Burung ini berukuran sedang dengan panjang sekitar 53 cm dan memiliki bulu coklat dengan bintik hijau metalik menyerupai mata burung. Selanjutnya ada rumah adat atau rumah tradisional dari Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Rumah Adat Batang Muara Mea. Berasal dari desa Muara Mea di Kalimantan Tengah dan bisa ditemukan di sekitar Taman Nasional Gunung Lumut. Rumah ini memiliki desain khas dengan tiang tinggi yang terbuat dari kayu ulin yang tahan rayap dan kelembapan, serta atap melengkung yang ujungnya mengarah ke atas seperti tanduk rusa. Selanjutnya ada pakaian adat atau pakaian tradisional dari Kalimantan Tengah yaitu rompi sangkarung atau basulau. Baju sangkarung atau baju basulau adalah rompi tradisional yang dilapisi dengan sulau atau yang sering disebut kerang dan memiliki makna filosofis sebagai pelindung dari roh jahat dan pengaruh buruk. Baju ini dibuat dari serat alami seperti daun nanas, daun lembah, serat tengang, dan kulit nyamu atau sejenis tumbuhan dari hutan hujan tropis Kalimantan yang keras dan berserat. Selanjutnya ada tarian tradisional Kinyah Mandau. Tari Kinyah Mandau adalah tarian tradisional dari Kalimantan Tengah yang menggambarkan seni perang, bela diri, dan seni teatrikal. Tarian Kinyah Mandau sering ditampilkan dalam acara kebudayaan dan penyambutan tamu besar di Kalimantan Tengah. Selanjutnya ada alat musik tradisional kecapi. Kecapi Kalimantan Tengah adalah alat musik tradisional petik yang berasal dari suku Dayak Kalimantan Tengah. Kecapi Kalimantan Tengah biasanya dimainkan saat menyambut tamu kehormatan. Selanjutnya ada makanan tradisional dari Kalimantan Tengah yaitu wadi. Wadi merupakan makanan yang berbahan dasar ikan atau terkadang menggunakan daging babi dengan cara difermentasikan dengan bumbu-bumbu seperti di bawah ini. Selanjutnya ada lagu tradisional dari Kalimantan Tengah yaitu Oh Indang, Oh Apang, merupakan lagu ayat yang dinyanyikan oleh anak-anak suku Dayak Nganju. Makna lagu ini adalah tentang hubungan anak dengan orang tuanya dan penggambaran suasana keseharian penduduk setempat. Selanjutnya ada permainan tradisional Balogo. Permainan Balogo yang namanya diambil dari kota Logo adalah permainan tradisional suku Dayak di Kalimantan Tengah yang melibatkan keterampilan menggunakan alat bernama logo untuk merobohkan lawan. Permainan ini bisa dimainkan satu lawan satu atau secara beregu dengan aturan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adila Ramadinda ingin menjelaskan tentang Kalimantan Timur. Selanjutnya, letak geografis. Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari luas wilayah daratan 127.346,92 km dan luas pengelolaan laut 25.656 km, terletak antara 113 derajat 44 dan 119 derajat bujur timur dan antara 2 derajat 33 lintang utara dan 2 derajat 25 lintang selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah.
Letak demografis, suku bangsa paling dominan tahun 2010 di Kalimantan Timur, termasuk Kalimantan Utara, yaitu suku Jawa. 30,24% yang menyebar di hampir seluruh wilayah, terutama kawasan transmigrasi hingga perkotaan. Suku bangsa terbesar kedua yaitu suku Bugis, 20,81% yang banyak menempati kawasan pesisiran pantai dan perkotaan. Suku bangsa yang ketiga adalah suku Banjar, 12,45%, yang cukup dominan di kota Samarinda dan Balikpapan. Kalimantan Timur merupakan tujuan utama mereka asal Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Bahasa Pasar salah satu contoh bahasa daerah Kalimantan Timur. Bahasa ini banyak digunakan oleh masyarakat pedalaman Kalimantan Timur. Contoh bahasanya seperti Guen, yang artinya baik, dan isi kabar yang artinya apa kabar. Kepercayaan di Kalimantan Timur, 73,33% Islam, 26,6% adalah Kristen, 19,40% Protestan, sedangkan 6,66% Katolik. Mata pencarian Kalimantan Timur. Mata pencarian hasil utama provinsi ini adalah hasil tambang, seperti minyak, gas, alam, dan batu bara. Sektor lain yakni sedang berkembang adalah agrikultur dan para wisata industri pengolahan. Beberapa daerah seperti Balikpapan dan Bontang mulai mengembangkan kawasan industri berbagai bidang demi mempercepat pertumbuhan perekonomian. Sementara kabupaten-kabupaten di Kalimantan Timur kini mulai membuka wilayahnya untuk dibuat perkebunan kelapa sawit dan lain-lain. Selanjutnya, flora Kalimantan Timur. Anggrek hitam adalah salah satu spesies anggrek yang dilindungi di Indonesia karena terancam kepunahan di habitat aslinya. Selanjutnya, fauna Kalimantan Timur. Besut mahakam adalah fauna khas Kalimantan Timur yang merupakan lumba-lumba air tawar. Besut mahakam merupakan fauna identitas Provinsi Kalimantan Timur. Rumah adat. Rumah Lamin adalah simbol dan identitas dari suku Dayak di Kalimantan Timur. Rumah Lamin mempunyai panjang sekitar 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi kurang lebih 3 meter. Rumah Lamin yang juga dikenal sebagai rumah panggung. Pakaian adat Kalimantan Timur. Pakaian adat Kalimantan Timur ini terdiri dari 3 ragam, yaitu baju tako biasa, baju muslim, dan tako sebelah. Busana tako laki-laki disebut baju tako laki, dan untuk perempuan dinamakan baju tako bini. Baju tako laki berbentuk jas tertutup berkerat tinggi. Tarian tradisional. Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hukok adalah kesenian tari yang menggunakan topeng dan kostum. Oleh sebab itu, hudok termasuk alat musik. Sape atau lebih dikenal dengan sampe. Sekilas alat musik ini mirip dengan gitar. Cara memainkannya pun sama-sama dipetik. Sape yang merupakan alat musik tradisional Kalimantan Timur sering digunakan untuk mengiringi acara-acara hajatan masyarakat suku Dayak. Permukaan alat miliknya makanan tradisional, ayam cincane, kuliner khas Kalimantan Timur yang menggunakan ayam kampung sebagai bahan utama. Kunci kelezatan ayam cincane ada pada bumbu rempah-rempah yang digunakan seperti santan, asam jawa, jeruk nipis, bawang merah, cabai, kemiri, jahe, lengkuas, dan terasi, serai, serta kecap manis.
Lagu daerah. Inung-inung ini juga salah satu lagu daerah Kalimantan Timur yang juga sangat akrab di telinga, khususnya di daerah tahun 90-an. Lagu ini sangat populer dan ramai dinyanyikan. Lagu Inung-inung merupakan salah satu lagu gambus Melayu yang juga menggunakan sajak berima. Penciptanya adalah Lin Sumarni. Permainan tradisional. Batu lele digunakan secara beregu, bisa berisikan 4 hingga 10 orang. Permainan ini menggunakan alat pengukit yang disebut kayu induk dan alat yang akan diungkit yaitu kayu anak. Masing-masing ukuran panjangnya 30 cm dan 10 cm. Permainan ini dimainkan di lapangan. Dipisahkan garis pembatas dari lubang meletakkan kayu anak sekitar semeter ke depan. Di sanalah tempat lawan menjaga dan mengejar kayu anak yang melayang ketika dipukul nanti. Sekian penjelasan dari saya tentang Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Oktaria Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pulau Kalimantan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Letak geografis. Letak geografis Kalimantan Selatan terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Kalimantan Tengah di sebelah barat, Kalimantan Timur di utara, Laut Jawa di selatan, serta Selat Makassar di timur. Ibu kotanya adalah Banjarbaru, kota terbesar yang ada di tepi sungai Bario. Letak demografis Kalimantan Selatan. Penduduk Kalimantan Selatan terdiri dari berbagai suku, dengan suku Banjar sebagai mayoritas. Populasi lainnya termasuk Dayak, Jawa, Bugis, dan Madura. Bahasa yang digunakan Kalimantan Selatan adalah bahasa Banjar. Yang paling banyak digunakan memiliki 2 dialek utama, yaitu Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Melayu dan berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, agama dan kepercayaan. Agama yang ada di Kalimantan Selatan adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan. Islam 96,80%, Kristen 28,51%, Katolik 18,12%, Hindu 9,51%, Buddha 17,59%, kepercayaan 0,22%. Mata pencarian. Mata pencarian penduduk umumnya adalah pedagang, seperti berdagang di atas perahu, ada yang menjadi pegawai, buruh, sebagian petani, dan nelayan. Karena itu, pemekaran kota Banjarbaru semakin berkembang. Jika ditinjau dari sudut ekonomi sangat tepat sekali, karena akan menambah sarana bagi kepentingan masyarakat. Flora dan fauna Kalimantan Selatan. Fauna. Mangga kasturi adalah mangga khas Kalimantan Selatan yang memiliki rasa manis, aroma wangi, dan kandungan vitamin A dan C. Namun, populasi mangga kasturi telah berkurang akibat eksploitasi hutan ilegal dan pembukaan lahan untuk perkebunan. Fauna. Bekantan. Bekantan adalah kera endemik yang hidup di Kalimantan Selatan, terutama di pinggiran hutan dekat sungai. Selanjutnya, rumah adat. Rumah Bubungan Tinggi. Rumah adat ini merupakan salah satu rumah tertua di Kalimantan Selatan dan merupakan rumah khas suku Banjar. Rumah ini memiliki bubungan yang menjulang tinggi dan terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Rumah Bubungan Tinggi memiliki tata ruangan yang terdiri dari ruangan terbuka, setengah terbuka, dan ruangan dalam. Selanjutnya, pakaian adat. Babaju kun galung pacinan adalah pakaian adat pengantin khas Kalimantan Selatan yang dipengaruhi oleh budaya Timur Tengah dan Cina. Pakaian adat ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 dan masih digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, tarian tradisional. Baksa Kembang adalah tarian tradisional dari Keraton Banjar, Kalimantan Selatan. Tari ini saat ini merupakan kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh putra-putri Keraton Banjar. Sekarang, tari Baksa Kembang digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk ditampilkan dalam kegiatan upacara pernikahan. Alat musik. Penting. Alat musik petik yang merupakan hasil kebudayaan suku Banjar. Penting dimainkan dengan cara dipetik dan berbentuk seperti mandolin atau gitar, namun lebih ramping. Penting terbuat dari kayu nangka, kayu pul natan, dan lain-lain. Penting dimainkan bersama alat musik lain seperti suling, biola, kendang, dan sebagainya. Makanan khas.
Soto Banjar adalah salah satu makanan khas Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin. Soto Banjar merupakan salah satu kuliner yang terkenal di Indonesia. Soto Banjar berisi daging ayam yang sudah disuir-suir dengan tambahan perkedel, mempunyai rasa yang gurih dan harum. Selanjutnya, lagu daerah. Lagu daerah Ampar-Ampar Pisang diciptakan oleh Hamiedan Aceh. Lagu ini dapat dinyanyikan dengan tempo lagu moderator. Ampar-Ampar Pisang menceritakan tentang proses pengolahan makanan khas daerah tersebut, yaitu dari pisang ampar berarti dijemur. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masa gigi diburuk bari-bari, masa gigi diburuk bari-bari, mangga lekok, mata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, nang mana batis kutung tipi dawang, nang mana batis kutung dikit tipi dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masa gigi diburuk bari-bari, mangga lekok, mata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, nang mana batis kutung dikit tipi dawang, nang mana batis kutung dikit tipi dawang, kutung dikit tipi dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masa gigi diburuk bari-bari, masa gigi diburuk bari-bari, mangga lekok, mata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, nang mana batis kutung dikit tipi dawang, nang mana batis kutung dikit tipi dawang. Selanjutnya, permainan tradisional. Main hadang, permainan ini mirip dengan permainan gala asin di Jawa. Dua kelompok bermain, satu kelompok sebagai penjaga jalur dan kelompok lain berusaha melewati penjaga dengan lincah tanpa tersentuh. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Dari Sofi akan menjelaskan tentang letak demografis dari Pulau Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2012, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 berjumlah sekitar 4.583 juta jiwa, di mana sekitar 2.377 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.246 juta jiwa adalah perempuan, dengan luas wilayah 146.807 km². Maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru 31 jiwa per kilometer persegi dengan laju pertumbuhan penduduk 1,45%. Selanjutnya, letak geografis. Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari. Sedikit berbukit yang menghampar dari barat ke timur sepanjang lembah Papua serta Laut Natuna atau Selat Karimantan. Sebagian daerah dataran ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Selanjutnya ada flora dan fauna dari Kalimantan Barat. Untuk flora yaitu tengkorak adalah nama buah dan pohon dari beberapa jenis meranti atau sereal. Tengkorak merupakan flora khas Kalimantan Barat yang telah dibudidayakan sejak tahun 1881. Untuk fauna yaitu burung endang atau rangkong adalah salah satu hewan dari kelas Apes yang berasal dari Kalimantan Barat. Di daerah Kalimantan Barat, burung ini digunakan sebagai ikon daerah. Burung endang gading pada ekosistemnya yaitu hutan tropis memiliki peran penting dalam menjaga dinamis ekosistemnya dengan cara regenerasi hutan melalui pemencaran biji dan buah yang dimakan.
Selanjutnya adalah makanan khas dari Kalimantan Barat, yaitu pengkang. Pengkang adalah salah satu makanan khas dari Kalimantan Barat. Pengkang banyak ditemukan di daerah Pontianak. Kuliner pengkang dibungkus dengan daun pisang berbentuk segitiga sama kaki dan dijepit dengan bambu. Pengkang terbuat dari bahan utama ketan yang berisi ebi. Bagi masyarakat Kalimantan Barat, ketan kerap disebut dengan pulut. Cita rasa pengkang gurih dan cepat mengenyangkan. Selanjutnya yaitu lagu daerah. Lagu daerah dari Kalimantan Barat yaitu Cik-Cik Periuk. Lagu daerah yang berasal dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Lagu ini konon sudah ada sejak 150 tahun yang lalu dan diciptakan oleh masyarakat Dayak pada masa penjajahan Belanda. Lagu ini bermakna sindiran dari masyarakat Sambas kepada masyarakat luar yang datang ke daerah tersebut. Selanjutnya yaitu ada alat musik. Alat musik dari Kalimantan Barat yaitu sape. Alat musik kesenian suku Dayak Kayaan yang dimainkan dengan cara memetik dawai. Kata sape dalam bahasa suku Dayak berarti memetik dengan jari. Sape digunakan untuk mengiringi tarian dan upacara adat. Selanjutnya adalah tarian tradisional dari Kalimantan Barat yaitu tari monong. Tari monong khas Kalimantan Barat merupakan tarian tradisional suku Dayak. Tarian ini awalnya tarian yang dilakukan para tabib dan dukun suku Dayak untuk menyembuhkan orang yang sakit. Selanjutnya yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional dari Kalimantan Barat yaitu congklak. Congklak adalah permainan yang menggunakan papan dengan lubang-lubang kecil dan biji-bijian sebagai alat main. Pemain harus memindahkan biji-bijian secara strategis sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional dari Kalimantan Barat yaitu dohong. Dohong merupakan senjata tradisional suku Dayak Ngaju yang berbentuk seperti mata tombak dan bisa beralih fungsi sebagai pisau. Dohong memiliki panjang sekitar 50 hingga 57 cm. Dohong digunakan untuk serangan jarak dekat. Selanjutnya yaitu bahasa dari Kalimantan Barat. Daerah Kalimantan Barat memiliki beberapa bahasa, yaitu bahasa Melayu, bahasa Dayak, bahasa Perigi, bahasa Benatu, bahasa Banyadu, bahasa Bangae, bahasa Banana, bahasa Bakatik, bahasa Bidai Huyik. Selanjutnya yaitu agama dan kepercayaan dari Kalimantan Barat. Dengan demikian, mayoritas penduduk provinsi tersebut adalah Muslim. Ada pula 1,2 juta jiwa atau 22,14% penduduk Kalimantan Barat merupakan pemeluk agama Katolik. Sebanyak 633,17 ribu jiwa penduduk dengan ibu kota Pontianak tersebut beragama Kristen. Terdapat 313,5 ribu jiwa beragama Buddha. Selanjutnya yaitu pakaian adat. Pakaian adat dari Kalimantan Barat terbagi menjadi dua, yaitu untuk perempuan dan untuk laki-laki. Untuk perempuan yaitu King Baba. King Baba adalah nama pakaian adat yang digunakan oleh laki-laki yang berasal dari suku Dayak. Dua, King Bibinga. King Bibinga adalah pakaian untuk perempuan. Cara pembuatan serta penyembuhan pada King Bibinga juga sama dengan pakaian yang digunakan untuk membuat pakaian tradisional untuk laki-laki. Selanjutnya yaitu mata pencaharian. Mata pencaharian dari Kalimantan Barat yaitu petani karet dan nelayan. Struktur ekonomi di Kalimantan Barat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Beberapa mata pencaharian lain di Kalimantan Barat antara lain industri pengolahan perdagangan besar dan eceran serta konstruksi. Selanjutnya, rumah adat dari Kalimantan Barat, yaitu rumah radak. Rumah adat khas suku Dayak Kanayat yang berbentuk rumah panjang dengan lantai panggung. Rumah radak merupakan rumah adat terbesar di Indonesia dengan panjang 138 meter dan tinggi 7 meter. Rumah ini terbuat dari kayu ulin gelondongan besar dan dapat dihuni hingga 600 kepala keluarga.